Halo semuanya, aku Pusaka. Aku dari Magelang teman-teman. Dan jujur aku sedih karena kemarin Magelang habis viral. Gara-gara ada pemuka agama goblokin tukang es teh. Maksudku masih wajar lah. Orang jual es teh waktu hujan-hujan. Masih ada yang haus biasanya. Yang aneh tuh baru kalau misal jual pedang. Nah itu aneh tuh jual pedang tuh. Yang pedang. Pedang pak, bu pedang. Itu baru digoblokin gak apa-apa tuh. Lagian ya, seintrovertnya aku, kalau aku digoblokin pasti marah juga. Misal aku lagi jualan nih, es teh. Pak, masih banyak es tehnya? Masih pak. Ya dijual lah goblok lah. Ya belilah goblok. Lah, kok marah goblok les itu duluan yang goblok-goblokin. Aduh goblok aja kita. Aduh. Kan emang. Dan aku tuh dari dulu emang terkenal introvert dan pendiam ya teman-teman. Makanya bundaku tuh pengen aku tampil pede di depan publik. Dia ngebet banget aku jadi penyanyi. Bahkan dulu pernah aku diikutin idola cilik. Waktu naik panggung audisi aku nangis. Soalnya aku sendiri yang 18 tahun. Aduh, acara apa ini? Soalnya bundaku tuh gak suka aku ikut stand up komedi. Makanya waktu lolos komik kayak gini, jujur aku bingung mau ngasih tahu dia gimana. Jadi setelah lolos audisi, aku telepon kan. Halo bun, aku lolos audisi. Besok mau ke Jakarta, doain ya. Oh iya semangat ya nak. Salam buat Mas Anang. Bukan Indonesian Idol ini. Oh X Factor, bukan juga. Tapi ada nyanyinya kan. Ada kemarin dikit. Kalau aku sih yes lah, Mas Anang. Dan asal kalian tahu ya teman-teman, minggu kemarin aku masuk bottom 3. Kata juri penampilanku kurang yakin. Aku kasih tahu ya sama juri. Jangankan kalian, bundaku aja nggak yakin aku ikut stand up komedi. Dan aku tuh ikut kompetisi ini buat memulai karir teman-teman. Tapi sekarang disuruh roasting Nikita Mirzani. Jadi kita lihat karirku akan dimulai atau berhenti ya. Tepuk tangan dulu buat Nikita Mirzani. Kalau kita cari di Google Nikita Mirzani, itu yang keluar pasti sensasi sama berantem. Ih, jahat banget orang-orang ini. Padahal Nyai ini punya prestasi loh teman-teman. Nyai pernah dapat penghargaan selebriti kiss paling sensasi. Gak cuma itu. Dia pernah menang tinju lawan Dinar Candy. Ini emang prestasinya sensasi semua. Tapi tadi Nyai bilang, sekarang dia udah bebas dari Polda ya Nyai ya. Polres ya sekarang. Enggak ada. Udah enggak. Tapi dulu tuh aku lihat kayaknya Nyai sering ya langganan di Polres ya. Iya. Enggak, biasanya mah orang langganan di Alfamart Nyai. Member Alfamart, ini member Polres. Jangan-jangan kalau dia masuk tebusnya biar murah aja. Terima kasih Om Pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka. Ya Bang Oki. Kau yakin malam ini sama materimu? Kayaknya kau seneng aja sama materimu. Pusaka tuh kayak begitu. Kalau dia seneng sama materinya, dia ngebawainnya bakal happy aja gitu. Yo. Tapi kalau dia nggak yakin sama materinya, Pusaka bakal ya udah yang penting perform aja. Itu yang selama ini terjadi sama Pusaka. Tapi hal yang paling sering Pusaka lakukan adalah sering sekali ninggalin materi gitu aja. Karena bridging dari materi satu ke materi selanjutnya kadang patah aja. Kok tinggal gitu aja nggak ada masalah. Kayak tadi awal-awal kok bahas pedang tiba-tiba ibuku nggak suka ya aku ada di komik. Aku nih kayak loh kok tiba-tiba bahas pedang, bahas mamanya. Apa mamanya tukang pedang. Aku tuh overthinking loh Pusaka sampai Salah bener. Iya tiba-tiba kok dari habis bahas pedang kok ngomongin mamanya nggak suka stand up. Itu tuh bridgingmu tuh sembarangan suka hatimu aja. Kayak ya udah gini, mau dengerin aku ya dengerin, nggak ya udah gitu. Maksudnya kalau bisa bridging dari materi satu ke materi selanjutnya, ya dicarilah segimana sehalus mungkin lah, jangan terlalu patah.
Sama kayaknya malam ini lumayan kurang materimu dalam hal waktu. Iya kan? Tadi benar-benar udah habis tuh secara materi atau ada yang kelupa? Sebenarnya masih ada, cuma kemarin waktu badanin udah sampai 4 menitan. Nah, Ya memang jadi 4 tadi menit kan katanya. 4 menit lewat Iya. yang kemarin. Terus ada yang kepotong, ternyata kurang. Jadi tadi ada sebenarnya yang kau potong. Ada. Oke. Gara-gara pedang tuh. Bukan. Pedangnya nggak dipakai motong. Ya pakai apa? Motong. Karena kelihatan tadi roastingnya masih di 2 menit setengah lebih aja. Abang tadi mikir, wah habis nih materinya kayak gitu. Ternyata ada materi yang memang dipotong untuk ngindarin waktu. Iya, Bang. Ternyata kurang. Ya wes nggak apa-apa, lebih perhatiin itunya lagi. Sama benar-benar harus diperhatiin tuh bridging dari materi satu ke materi selanjutnya. Terlalu patah aja kadang. Kita ngedengerinnya kayak, sayang nih ditinggal gitu aja kayak begitu. Ya. Siap. Makasih, Bang Wi. Pusaka. Nikita. Iya, Pusaka kayak mungkin karena tadi dibuka sama Fadol yang bagus banget gitu. Ketika sudah setelah Fadol yang lain gitu kan, aku lihat makin banyak penurunan gitu. Fadol Terus yang kamu lain. juga kayaknya kurang menguasai apa yang mau kamu sampaikan. Terus buat aku gregetnya tuh nggak ada gitu. Jadi aku pun kayaknya ketawanya cuma sedikit aja, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya mungkin karena kamu introvert, mungkin kamu harus bergaul sama aku dulu supaya kamu bisa lepas. Jangan, Ya. jangan. Kak Nikita, dia cuman introvert, dia bukan mau merusak hidupnya. Ya, dia cuman introvert, jadi nggak Iya. harus bergaul. Mungkin biar terbuka pikirannya gitu dan Bukan lebih- cuman pikirannya yang terbuka nanti, semuanya nanti terbuka, termasuk mata batinnya. Itu maksudnya apa sih? Apa Pak Deh? Aku nggak ngerti itu. Yang mana? Yang kapas kamu bilang terbuka apa segala, kok orang pada Iya. ketawa. Orang semua pikirannya pasti sama. Ya gitu aja, semangat ya. Siap. Semangat Pusaka. Nyai. Cak. Tapi Pusaka, kamu selama ini kan memang penampilanmu karena kamu introvert kan kamu kalem. Tadi ada momen ketika kamu seperti orang bersemangat dan emosi, tapi setelah itu kamu kayak nggak tahu itu kamu lupa atau kamu memang kasih jeda untuk menata dirimu kembali ke introvert atau gimana tadi? Nafas Yang dulu. ketika kamu ayo kita adu goblok-goblokan itu kan kamu pada peak semangat banget ya. Aku baru melihat kamu Iya. sesemangat itu malam ini gitu. Dan itu bukan karakter kamu. Jadi kembali lagi ketika kita tidak pada karakter kita itu biasanya ada hal yang kita luangkan lebih banyak termasuk energi. Jadi kadang-kadang ada miss atau ada hal yang tidak wajar gitu. Tapi itu saya merasakan itu walaupun itu tidak jadi masalah kalau untuk sebuah tontonan ya. Tapi itu harus jadi catatan buat kamu. Kamu introvert nggak apa-apa, kuatin di introvertmu. Orang introvert itu juga sesuatu yang sangat layak untuk kita expose. Iya. Ya. Nikita Mirzani dulu juga Introvert orangnya aku. introvert juga. Banget, tertutup banget aku tuh. Iya, bener. Sejak bergaul dengan aku dia agak terbuka. Aku tuh jadi terbuka gara-gara komik 8. Iya dulu waktu Iya. main Walah. yang seri film pertama dulu maksudnya. Iya, disuruh main film langsung disuruh buka-bukaan. Disitulah introvert aku hilang. Hal. Kami tuh lebih percaya Hitler mati di Garut. udah kami lebih percaya itu. Untungnya pas Warkop Reborn enggak ya. Enggak salah lagi. Oke. Itu Oke, kan. Pusaka. Ya Pak D. Ya, sebetulnya saya ngerangkum aja ya. Tapi yang tadi saya lihat justru kamu sempat hampir ngeblank. Waktu kamu bilang, saya introvert ya, tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Menurut saya kamu hampir ngeblank. Terus saya kaitkan dengan tadi kurangnya waktu apa segala macam. Seharusnya sebetulnya bukan patokan kamu adalah bukan kemarin 4 menit lebih. Sebetulnya harusnya nggak boleh gitu. Kamu justru harus menyimak dirimu sendiri pada saat ini. Oleh karena itu tadi saya istilahnya manajemen waktu kayak gitu.
Saya justru tadi berpikir, waduh, di 2 menit lebih kamu udah mulai masuk, wah, dengan panjang nih roastingnya. Saya pikir kayak gitu, ternyata enggak gitu ya. Jadi sekali lagi, patokannya mungkin bukan yang kemarin menjadi sekian apa gimana, tapi kamu harus terus ikutin. Oleh karena itu kita pasang di situ waktunya gitu. Jadi itu kalau buat saya, kamu sekali lagi kamu belum menang melawan dirimu sendiri. Itu aja sih sebetulnya. Nah pemirsa, aku udah ada di tengah teman-teman yang tadi udah tampil ya. Johan udah tampil kan ya? Udah. Nih siapa namanya, hamba Allah? Bayu juga udah perform kan ya? Nah, kita nyemil dulu kali ya. Ya gitu. Langsung. Maaf banget. Agak meleset sedikit soalnya kan Johan lagi lihat kanan ya tadi ya. Maaf ya. Nih kita mau nyobain ini cemilan favoritnya anak-anak di markas karantina nih. Ini adalah Dilan Cookies Choco Chip. Wah ini sih favorit aku banget soalnya coklatnya tuh choco chipnya melimpah. Katanya Kak Niki katanya lumayan nyari duit buat tambahan anak. Iya sih. Opi hampir berapa bulan nge-host? Aku hampir 6. 6 bulan? Iya. Kak Niki semalam aja ketutup Opi. Jangankan itu, kayaknya 1 tahun di sini gue 1 kali datang ya. Oke, ini tuh bener-bener cookiesnya tuh wangi banget. Nih kita cobain ya. Choco chipnya juga banyak. Pokoknya enak banget buat dicemilin bareng-bareng ya kan. Coklat Dilan enaknya emang bikin rindu. Selamat malam orang-orang menyala. Kenalin aku, Thailand Nikita Mirjani. Jujur teman-teman, walaupun tampangku gak lolos SNI, aku nih pernah punya cewek cantik. Di sini kubuktikan bahwasannya orang perindapan. Jago hipnotis ya. Iya, dan hubunganku tuh berjalan 3 tahun lamanya teman-teman. Dan pacarku pernah kasih syarat untuk nikah itu aneh. Ya, dia pengen nikah di rumah Obama. Enggak, dia pengen nikah dengan mas kawin seharga 300 juta. Plus Obama memang. Iya. Dan aku gak menyalahkan dia teman-teman. Karena menurutku perempuan berhak minta itu. Tapi yang jadi masalahnya, selama pacaran kami makan cilok pinggir trotoar. Kalau mau makan enak kami harus ke nikahan orang dulu. Dan dia juga gak tahu kalau aku ini gak sanggup. Untuk mendapatkan uang segitu, aku harus jual ginjal. Ya nggak apa-apa kan jual ginjal daripada jual agama. Dan kalaupun ku jual ginjal gue yang jorok ini, bekas makanan diobok-obok, itu palingan cuma dapat mio bekas. Itu pun STNK Mio-nya mati. Dan akhirnya aku putus sama dia teman-teman. Aku putus. Dan jujur aku belum bisa move on. Karena menurutku, cewek mana lagi yang menerima cowok yang bentuknya gak ramah lingkungan ini. Apalagi di zaman sekarang ini teman-teman. Sulit bagiku untuk cari cewek. Dikarenakan orang perindapan viral di sosmed. Banyak cewek yang kira aku nih jorok. Dan aku harus merubah stigma orang India jorok. Yang padahal hidupku udah mulai berubah. Aku udah mulai makan Indomie gak pakai tangan. Pakai sekop tapi. Aku udah mulai pakai skincare Nikita Mirjani. Weh, bagus. Walaupun gak ada efeknya ya. Skincare gue gak berklaim ya. Sabar dulu kak, karena gue pakai cuma telapak tangan sama telapak kaki aja.
putih pula telapak tangannya putih pula. Anjrit. Dan jujur teman-teman, kalau misalkan pun aku dibilang orang jorok, aku nggak takut. Karena pernah ada satu artis yang bilang gini. Gue itu termasuk salah satu yang doyan banget nontonin YouTube makanan jorok India. Gak tau gue lagi membayangkan apabila gue yang makan itu. Nikita Mirzani. Doyan gak kak ya? Makasih kak sebelumnya udah nonton semua video keluargaku. Tapi di sini kita jadi tahu teman-teman kalau Nikita Mirzani casingnya aja yang bersih, fantasinya jorok. Dan Nikita Mirzani pernah nikah 3 kali. 3 kali. 3 kali nikah dia. 3 kali. 3 kali. Memang gak ada capek-capeknya dia. Sama semua. Enggak, soalnya aku bingung aja gitu. Kakak nikah sebanyak itu, mau cari keturunan apa cari pengalaman? Kalau memang mau cari pengalaman kak, cari yang unik sekalian. Contoh. Aku contohnya. Secara kulit kita matching. Gaya hidup sesuai fantasi kakak jorok. Selamat malam aku Sardul. Sardol. Ya bang. Tunggu. Enggak, ini agak-agak ini. Biar di kita dulu ya. Biar di kita dulu. Kak nggak mau ngasih informasi aja. Tahu lah kak, dia stand up nggak pakai apa-apa, kaki ayam. Udah dibilang pakai sendal. Pakai sendal ini bang. Ini sendalnya. Sama ya dengan kaki. Nggak usah dijelasin. Iya. Pacar lu tuh. Oke, perindapan. Iya sayangku. Kamu tuh materinya seger banget ya. Tadi tuh aku sempat terkantuk-kantuk. Pas kamu masuk itu aku langsung seger lagi gitu. Materi kamu beda dari yang lain. Ya kamu unik Jangan banget. banyak di kamar mandi kok nanti ya. Ya kamu unik banget, kamu energik, kamu auranya bagus banget malam hari ini gitu. Tadi sempat aduh lemes banget ngantuk sampai hampir main handphone gitu kan. Tapi pas kamu dari awal sampai akhir aku nggak main handphone sama sekali, kamu keren. Thank you cinta. Boleh, oke dulu. Tapi sebenarnya mungkin tadi ketika sebelum kamu perform, ini kita ngantuk kan, begitu kamu kopi nih. Kayak gitu. Jadi kok. Seger jadinya. Tapi menurut Oki gimana Ki? Sardol nih. Bukan Pak. Bukan. Itu sardolnya di situ. Ini kopi. Kalau menurutku malam ini kau kayak timpan. Terlalu hijau bajumu ini. Siapa yang milih? Udah dibilang kalau pakai baju harus dari wardrobe. Nggak usah baju sendiri. Dari wardrobe ini bang. Dari wardrobe ini? Iya. Kenapa lah nggak dikasih sendal kau sama wardrobe? Pakai Iya sendal tadi bang. kupikir, enggak. Tadi juga kupikir kamu tuh nyeker saking kecilnya kakinya tuh. Oh ternyata pakai sendal. Iya. Oke kalau bang. Mau nengok sekali lagi lah hasil skincare Nikita Mirzani. Telapak kaki. Yang bagus dari Sardol malam ini harus kita akuin kok tadi ada beberapa diksimu yang lucu kali menurutku. Siapa yang mau sama apa tadi ya? Perindapan, Joro, ada beberapa kalimatmu yang oke sekali malam ini. Tenang kau juga, kau udah mulai pede penampilanmu. Senyum dia. Bang Oki, Ya. rambutnya dicatok hari ini. Polem. Rambut dicatok, muka melepuh ya. Bagus. Tapi yang ku perhatiin, Sardol nih suka memanfaatkan materi.
Jadi stand up-nya pakai materi. Dan itu sah saja teman-teman. Jadi kalau itu bisa menguatkan materi kalian, boleh kalian lakukan. Sardol beberapa kali melakukannya. Dia pernah nunjukkan hantu India kemarin. Ini lagi ambil potongan video. Lumayan cerdas dia untuk sebuah kompetisi. Dan itu membantu sekali di penampilannya. Terima kasih, Pak. Dan kau harus, tapi ini masukan lagi untuk coach juga. Bang Danhead, mau bilang Yuda tapi minggu depan juga nggak ada. Sampaikan aja nanti ke Kang Isman. Sardol stand up-nya tetap seperti stand up yang gaya lama. Tau nggak yang, jadi ini ya biar kasih tahu ya sama kalian ya gitu-gitu ya tuh mulai harus dikurangi kayak begitu. Siap, Bang. Mulai setup-nya, delivery-nya ya udah sesantai mungkin aja. Nggak usah nunjukin kalau kau lagi stand up kayak begitu. Itu aja sih cuman masukannya. Siap, Bang. Sisanya aman sekali malam ini. Makasih, Bang. Oke. Ya. Sardol. Apa ya komentarnya ya? Hitam Pak De. Kopi Pak De. Makanya tadi aku hampir ketukar juga sama itu. Kalian jangan, Ya kan? jangan mikir aku ngomongin Sardol ya. Ini enggak, aku mau komentari tadi gaya-gaya dia, tapi menurut aku gaya dia ini bukannya India, gaya kau tuh Medan kali kau. Ya memang. Iya kan? Medan kali kan. Tapi sejauh ini sih mungkin akan lebih mudah dipahami gaya-gaya Medan itu daripada Timur ya. Karena Timur tuh cepat, ngomongnya cepat banget ya. Kalau kau kan tadi tertata rapi kali. Dan saya setuju sama Oki bahwa kamu banyak diksi sekarang ya, banyak beberapa hal. Dan menurut aku kamu rapi banget sih hari ini ya. Kamu nulis bener persis seperti itu. Nulis Pak Dea. Iya. Nulis. Nggak ada di improve itu tadi. Yang tadi cuma itu aja lah yang di-klik sama Kak Nikita. Oh iya, itu kan karena ada pertanyaan. Kau kalau dikasih tahu jangan ngajak ribut. Kau yang sopan ngomongnya. Nah, tapi ada menarik tadi waktu dikoreksi. Nika berapa kali kamu hampir nyebut 4 kan? Iya. Terus akhirnya tanganmu gimana tadi? Gini kan? Iya. Itu. Pas. Menyala. Oh nyala tadi dia pertama bilang. Ya. Kau segrup sama Cak Lontong kau. Ya. Happy kali dia ngomongin itu. Ya, Sardol menurut aku ini penampilan kamu paling rileks. Ya. paling santai dan kamu menikmati banget. Aku berasa kali kau menikmati tadi. Terima kasih Ya. Pak De. Dan itu yang paling penting gitu. Karena ketika kau menikmati, kau sudah ada di atas yang tadi aku bilang, kau sudah lebih menang daripada kan aku istilahnya menang melawan dirimu sendiri. Dan ketika kamu menikmati itu udah satu tingkat lebih daripada itu. Gitu. Terima kasih Pak De. Dan itu menguntungkan sekali buat penampil, bukan hanya stand up komedian tapi penampil apapun, pemain band, penyanyi, segala itu ketika dia menikmati, oh dia udah tingkatannya udah lebih bagus. Kompor gas. Terima kasih Pak De. Kepinginan selera Nusantara bisa datang kapan aja. Kalau belum terpenuhi, jadinya begini. Cuma Garuda Selondok yang muasin kepinginannya. Garuda Selondok diolah dari singkong terbaik, seleranya Nusantara. Enaknya ada Garuda. Duh, password wiwinya apa ya? Password wiwi? Laper. Bikin belibet. Kuak. Waktunya Gary Malkis keju. Lelehan keju Prancis, renyah malkisnya. Makan double, lebih kenyang. Kuak. Waktunya Gary. Selamat malam semuanya. Bagus. Kuasai skripsi kalian semua. Tapi masang ini kayak gak semangat kau. Semester pendek kau ya. Selamat malam semuanya, saya Andro, dosen 80.000. Teman-teman, aku suka nonton film. Tapi baru ku sadari kayaknya jarang ada film tentang dosen. Biasanya itu film tentang aparat. Polisi, tentang tentara. Bahkan mungkin nanti orang lebih milih buat film tentang dishub. Jangan heran nanti nih kalau ada film 2 garis dishub. Ada apa dengan dishub? Atau dishub in cell number 7. Sekalinya ada film tentang dosen, dosennya selingkuh. Tahu film Ipar adalah muat? Maut. Jangan dibenerin, gak boleh. Di situ tuh filmnya tuh, dosennya selingkuh sama Ipar.
Masalahnya aku nonton film ini bareng teman-teman di karantina. Dan mereka fitnah aku. Andro pasti sama kayak dosen ini, selingkuh. Dasar dosen mesum. Aku dituduh selingkuh teman-teman. Salah. Apalagi aku dituduh mesum, ya ampun. Benar. Lagian banyak adegan di film itu yang aku gak bisa teman-teman. Kayak misalnya tuh adegan paling ikonik di film itu. Ketika si dosen berusaha membenarkan keran shower iparnya. Dia berusaha benerin, gagal. Airnya keluar, mereka basah, selingkuh deh. Bayangin dia gagal benerin tapi berhasil selingkuh. Ini hanya terjadi pasti karena dia kaya. Ini gak mungkin terjadi sama aku. Karena aku bisa benerin keran. Kerannya aku benerin, kerannya bener, gak ada air yang keluar, gak ada yang selingkuh. Tamat filmnya. Paling judulnya berubah tuh jadi ipar adalah tukang ledeng. Sempat aku cuma dibayar 80.000 gak bisa betulin keran. Jatuhnya aku bukan selingkuh sama ipar tapi dimaki ipar. Udah miskin gak ada gunanya, cerai aja kau sama kakakku. Cerai. Berubah lagi judul filmnya. Ipar adalah setan. Lagi ngapain sih capek-capek benerin kerannya? Mending kasih 2.000 suruh mandi di SPBU. Capek-capek banget. Ada lagi tuh adegannya. Si dosen merubah nama iparnya di HP. Jadi nama teman laki-lakinya Junedi. Dengan harapan kalau isi istrinya ngelihat, wah Junedi. Ini goblok. Istrimu pasti curiga. Karena siapa sih laki-laki yang tiap hari diteleponin sama temennya laki-laki? Siapa? Mana alasan dia teleponin Junedi karena mau rapat. Ya ampun tiap hari rapat sama laki-laki lain. Fix kau gay. Mana gaymu sama orang yang namanya Junedi? Ya ampun. Kan bisa sama yang lebih bagus kayak Excel gitu. Jaringannya lebih luas. Kalau aku gak akan kulakukan itu. Ini teman-teman sebagai orang yang sudah berumah tangga 13 tahun dan semua aman-aman saja. Gak gitu cara selingkuh. Ganti nama selingkuhanmu dengan nama pinjol. Jadi pas istrimu lihat kredivo. Istrimu gak curiga kau selingkuh tapi curiga kau banyak utang. Tapi gak apa-apa istriku kaya. Nanti dia bisa bilang, nih bayar utang. Dia kasih aku uang, aku kaya, baru selingkuh. Sama Junedi. Nah kita masuk nih, ke dalam roasting adalah maut. Maut buat kami nih. Nikita Mirzani teman-teman. Aku suka bingung sama orang-orang yang gak suka sama Nikita Mirzani. Padahal dia orang baik, sering bantu orang lain, boleh search. Bahkan dia agamis, pernah berhijab. Cuma 6 bulan. Lebih lama kuliah D1 dari berhijab. Tapi gak apa-apa Nikita. Banggalah dengan 6 bulan itu. Karena itu lebih lama dari usia pernikahanmu yang sebelumnya. Dan yang ku tahu ya berhijab itu seumur hidup. Ya ampun, masa sih gak ada yang bisa seumur hidup? Berhijab gak bisa, pernikahan juga gak bisa. Dan aku cek itu. Dimaki gue nih. Belum pernah nih gue dimaki seumur hidup. Aku cek itu di Wikipedia. Multi talent. Pengusaha, aktris, presenter, bahkan penyanyi. Penyanyi loh nih kita. Udah punya 6 lagu yang kita gak tahu yang mana lagunya. Kita lebih tahu masalahnya. Maksudku nih mbak, kalau udah 3 lagu gak ada yang tahu, sadar diri. Kalau udah 6 lagu jatuhnya gak tahu diri. Ingat nih kita yang dibilang calontong, Nikmir. Terima kasih aku Andro. Mikir. Wah, berani-beraninya loh. Baru gua yang diginiin, kayak tadi gak ada mbak. Udah, ini kita dulu mumpung lagi fresh tadi di roasting. Coba. Berani banget, keren dia. Dia termasuk nyalinya yang gede banget ngomongin masalah pernikahan. Tapi betul, karena kalau gue menikah itu bukan cari kesetiaan, tapi gue cari kenikmatan. Jadi, jadi buat gue... Nggak usah dibuka. Gue baru lihat lo anak introvert jadi ekstrovert. Jadi buat gua kalau hal sesuatu yang udah nggak nikmat untuk apa dipertahankan? Pak, udah Pak, cukup Pak. Cukup Pak. Ada Pak. Istri nonton Bapak. Ya. Sabar Pak, baju Bapak kayak mau narik taksi Pak. Sabar Pak. Sabar Bapak hari ini. Bener. Tapi keren sih, materinya keren banget sih. Makasih, keren, lucu, ya. Mudah-mudahan lolos di Komik 8 Revolution. Masuk Komik 8.
Belum ya? Walaupun lebih tua dari yang lain ya, harusnya bisa jadi kebapaan untuk yang lain-lain ini. Iya, Mbak. Udah pasti. Kalau butuh figur bapak. Pak Andro gak bisa beda agama. Oh iya, oke lah. Andro? Iya, Cak. Maaf, Cak. Maaf, untuk figur bapak dia sudah punya saya. Gitu. Mikmir. Nah tapi risetnya dia tadi benar semua Benar tentang semua, kamu kan. benar semua. Nah itu menunjukkan bahwa kamu mempersiapkan dan detail ya. Ini sederhana menurut Ih aku. ngomong jorok. Detail. 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 Bukan detail, bukan itu, bukan. Detail. Iya. Aku Bukan ngomong tapi mohon maaf. Aku jelas sekali aku tadi nyebut detail ya. Iya. Kalau aku mikirin itu. Apa tuh, Cak? Ya tentang rincian-rincian. Oh iya. Artinya kamu mempersiapkan sesuatu dan itu benar. Iya ada kutil. Mana? Detail. Plesetan. Nah, itu karakter dosenmu di situ tuh. Kamu orang kalau akademis ya, biasanya pola pikirnya tuh akan nggak sembarangan tentang sesuatu. Kalau riset ya harus beneran, karena harus diuji ya kan. Iya, Dan ini kamu teruji bahwa kamu nggak kaleng-kaleng soal merosting Nikita. Ini karena ini tantangan di episode kali ini kan memang harus merosting Nikita. Jadi poin yang bagus buat kamu. Ih ada upil. Ih. Kenapa jadi il-ilan semua belakangnya? Mulai. Upil. Oke, Andro. Iya, Pak De. Iya, hampir sama sih sama Cak Lontong. Di sini memang menunjukkan cara berpikir ya. Ketika kita berstand up di sana, mungkin membedakan sebuah pesona itu dari cara berpikir. Dan memang kebetulan kamu cara berpikir, pesonanya pesona dosen ya, walaupun 80 ribuan ya tetap dosen ya, gitu. Kita bisa ngelihat tadi bagaimana cara berpikirmu, bagaimana materimu ya, yang memang memerlukan berpikir. Cuman ada satu hal yang saya boleh kritisi gini, ada satu resiko ketika kamu membicarakan mengenai film itu tadi, karena tidak semua orang nonton film itu gitu. Jadi sebetulnya cukup berisiko besar itu. Walaupun kamu ambil, aku bisa lihat kamu menjelaskan untuk mungkin ya pikiran saya menjelaskan untuk orang-orang yang tidak menonton kayak gitu. Tapi itu tetap berisiko menurut saya. Itu sama berisikonya dengan memberi kesibukan untuk penonton gitu. Misalnya penonton disuruh ini, disuruh itu, coba gini-gini apa, gini-gini itu sama berisikonya dengan itu. Karena apa? Karena penonton harus berpikir ekstra. Jadi harus kayak punya PR, ya, pekerjaan rumah yang lain gitu untuk bisa untuk bisa menangkap transformasi apa yang ada di benakmu kepada penontonnya gitu. Itu sih sebetulnya kritisi saya, tapi menurut saya tetap keren banget. Makasih, Pak. Pak Andro, betul tadi yang dibilang Pak De itu juga yang mau ku sampein. Filmnya mungkin sebagian nonton. Yang nonton film yang dibilang Pak Andro tadi boleh tepuk tangan. Itu dia yang nonton film. Enggak jadi. Jangan Pak De. Yang nonton film agak lain boleh tepuk tangan. Nah, harusnya materinya tuh materi tentang film agak lain. Kita ulang, Bang. Kita ulang. Permasalahannya itu tadi. Beberapa penonton jadi berusaha untuk kayak mana ya adegannya itu. Gimana ya? Buat yang nonton kita bisa langsung, oh iya tuh lucu nih. Kalau di itu kan tadi kau stand up dengan what if kan. Gimana kalau seandainya kayak begitu. Buat yang nonton langsung gampang tuh. Tapi buat yang nggak nonton kesulitannya yaitu tadi jadi ngeraba-ngeraba. Beruntungnya ditutup dengan sangat baik sama roasting. Roastingmu adalah roasting terbaik malam ini sampai saat ini ya. Dari 9 penampil roastingmu adalah roasting terbaik dengan baru 7. 9.
9. 13. Iya, dari 9 penampil yang lain bagus, tapi mereka ya sebatas di atas saja. Dosen Andro malam ini ngasih sudut pandang yang berbeda dari seorang Nikita Mirzani. Itu sih yang jadi poin penting di stand up-mu malam ini. Ini saya nambahin dikit aja. Iya, Pak. Di sini kelihatan cara berpikir di mana mempergunakan data atau opini. Nah, ini Anda bisa tangkap itu. Betul. Kalau yang lain, ya yang lain lucu. Kita tahu semuanya bagus, tapi ya hampir bisa dibilang hampir semua mirip-mirip. Dosen Andro malam ini kasih sudut pandang yang berbeda dari roastingnya, dan itu sangat bagus sekali.